keganasan mereka semakin ampuh, makin bertambah karena banyak ustadz-ustadz. Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir. Saya masuk Kristen ini sebenarnya ingin membela Kristen. Apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab ini merupakan kajian keilmuan. Quraisy Shihab itu cum laude. Tidak ada orang Indonesia yang cum laude seperti Quraisy Shihab. Tapi oleh kadrun dikatakan bahwa Quraisy Shihab ini adalah orang Syiah katanya. Saya masuk Kristen, saya senang sekali seperti pemahaman beliau ini. Kita lihat dulu bagaimana kelakuan saudara-saudara kita yang kesurupan beragama. Waktu itu masih gereja kami masih utuh, ini pintu gerejanya. Inilah gereja GKPPD Sanggabru yang akan dieksekusi. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ahmad Thayyib tadi, dia mengutip surat Al-Hajj ayat 47 ayat 47 40 banyak mengislamkan orang-orang yang sudah Kristen, yang sudah beragama. Tapi kalau ngomong di sana, wow, berdasarkan hukum tidak boleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari video dari Saifuddin Ibrahim ya. Yang kembali dia selalu mencari akal ya, mencari dukungan untuk memuluskan misi dan visinya di kekristenan. Nah, kalau pada masa-masa terdahulu sering berdebat dengan pedebat-pedebat kita dari Muslim, ternyata dia memang tidak mampu ya, termasuk pernah berdebat dengan almarhum Ustadz Moko Ginta dan juga pernah berdebat dengan Ustadz Yonatan Nandar, dan itu juga tidak mampu untuk beradu argumen ya. Nah, kali ini dia mencoba mencari dukungan di belakang atau atas pernyataan dari Profesor Dr. Quraisy Shihab ya, yaitu adanya perjanjian tertulis antara Rasulullah dengan umat Kristiani dari Najran ya, yaitu satu wilayah Saudi Arabia yang berbatasan dengan Yaman. Nah, apakah benar perjanjian Rasulullah itu berasal dari sumber yang sahih? Nanti kita akan coba bahas ya. Dan kemudian juga Saifuddin Ibrahim ini mengutip pernyataan dari Syekh Dr. Ahmad Thayyib dari Arab Saudi ya. Dan kemudian juga mencoba membenturkan permasalahan yang terjadi terhadap umat Kristen dengan pemerintah ya. Jadi di sini sangat kelihatan sekali bagaimana kesulitan demi kesulitan yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim ini untuk mengembangkan atau
melanjutkan misi dia ya, sesuai isi Bible itu sendiri, untuk diperintahkan memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Nah, bagaimana nanti video-video yang akan dibahas oleh Saifuddin Ibrahim, termasuk permasalahan pembakaran gereja yang terjadi di tanah air ya, dan kemudian serta merta dia menyalahkan Islam secara keseluruhan. Nah, tentu di sini perlu kita bantah dan luruskan atas pernyataannya tersebut. Nah, untuk itu kita simak terlebih dahulu videonya. Setelah itu saya akan coba memberikan komentar. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta share-nya. Dan begitu juga kita dukung semua channel Islam untuk terus bersama membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Oke, kita simak videonya. Saudara, kita tonton dulu video pertama. Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu, bukan berupa hutang tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya, dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi Sampai akhir zaman deh. sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi lihat. Ada bawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut nih. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Ya, saudara-saudara, saya masuk Kristen ini sebenarnya ingin membela Kristen. Karena banyak gereja, banyak orang Kristen dihina, diejek, bahkan orang Kristen nggak berani menunjukkan imannya. Masuklah saya jadi orang Kristen. Saya tidak mau melihat dari luar ataupun menjadi pembela hukum atas orang Kristen. Saya harus berada di tengah penganiayaan itu, dan sudah 15 tahun saya menjadi orang Kristen. Mula-mula hanya ingin membela, tetapi begitu saya mempelajari kekristenan, tidak ada ajaran seindah ini. Tidak ada yang luar biasa pemahaman
mainstream pengajaran Alkitab selain berbicara tentang toleransi, damai, indah, kasih, baik, bagus, pikirkan semuanya itu. Jangan kamu pikirkan hal yang buruk, jangan kamu pikirkan kejahatan, jangan menipu, merusak. Jadi luar biasa. Dan saya membaca di dalam buku Hayat Muhammad bagaimana ketika Muhammad didatangi oleh 3 orang tokoh Yahudi. Muhammad mempersilahkan sholat, ibadah di masjid seperti mereka ibadah di sinagog. Mereka beribadah di Masjid Nabawi waktu itu. Anda boleh buka di dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Haikal, dan akhirnya juga Muhammad Haikal terima Yesus. Dia pernah sebagai rektor Al-Azhar Kairo. Luar biasa semuanya ini. Nah, apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab ini merupakan kajian keilmuan. Quraish Shihab itu cum laude. Tidak ada orang Indonesia yang cum laude seperti Quraish Shihab di King Abdul Aziz ketika dia belajar di sana. Artinya kepandaiannya di atas rata-rata, bahkan seluruh mahasiswa dari Arab Saudi sendiri. Itu luar biasa. Tetapi oleh Kadrun dikatakan bahwa Quraish Shihab ini adalah orang Syiah katanya. Mereka panas dan marah karena Quraish Shihab itu cerdasnya luar biasa. Tidak bisa dikalahkan oleh ulama-ulama di Indonesia ini, Quraish Shihab itu. Dan di dalam hal kepatutan, pemahaman, keimanan yang luar biasa itu, saya katakan tidak ada ulama yang setaraf dengan yang bisa disamakan dengan Quraish Shihab karena kepandaiannya. Nah, di awal ini kita sudah bisa melihat ya bagaimana memang Saifuddin ini tidak mempunyai pegangan atau tempat berdiri yang kokoh ya untuk menyebarkan agamanya. Nah, dengan itu dia terpaksa mencari seseorang yang pemahamannya yang kira-kira bisa mendukung atau menyokong dari kekristenan tersebut. Seperti halnya tadi kita lihat bagaimana dia menampilkan isi kajian dari Profesor Dr. Quraish Shihab, yaitu tentang perjanjian tertulis Rasulullah ya. Nah, kemudian yang anehnya di sini ketika ada seorang profesor yang menurut dia itu memberikan angin segar terhadap kekristenan, maka dia akan mendukung serta memuji orang tersebut. Namun sebaliknya ketika ada seorang profesor juga, bahkan doktor juga ya, yang juga sangat cerdas seperti Ustadz Manahem Ali yang mengkritik kekristenan, malahan dia tidak menganggap gelar orang tersebut. Nah, disinilah ketidakfairan dari Saifuddin Ibrahim dalam melihat atau menilai satu objek ya. Nah, kemudian kita masuk ke perihal topik inti dari yang digunakan Saifuddin Ibrahim untuk mendukung keyakinannya atas pernyataan dari Pak Quraish Shihab barusan ya. Nah, soal pendapat atau pemahaman itu sudah bisa dipastikan setiap orang akan berbeda ya, dan itu boleh-boleh saja kalau Dr. Quraish Shihab berpendapat demikian. Beliau tadi mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mempersilahkan umat Nasrani Najran menggunakan masjid untuk melakukan kebaktian. Meskipun hadisnya ada di Sirah Ibnu Hisam dan buku sirah lainnya, namun hadisnya itu mursal dan lemah ya. Jadi seandainya diterima, maka hukum itu sudah dinasak atau dihapus.
dengan nas-nas Al-Quran maupun hadis yang melarang orang kafir masuk ke masjid karena mereka najis ya, dan itu bisa kita lihat di Al-Quran surah At-Taubah ayat 28. Juga nas-nas yang melarang disebut selain nama Allah atau nama Tuhan-Tuhan lainnya di masjid juga ada di surah An-Nur ayat 36. Nah, tadi Pak Quraisyhab mengatakan ya, apabila umat Nasrani membutuhkan bantuan apapun dari umat Muslim, termasuk memperbaiki gereja sekalipun, umat Muslim harus membantunya. Nah, pernyataan itu selain lemah dan juga itu mendustakan Nabi SAW ya, ketika mengkaitkan pembangunan gereja bersama dengan perjanjian Nasrani Najran. Dia menyeleweng dari hukum syarak yang mengharamkan kaum muslimin membangun gereja di daerah atau negara yang telah menerima agama Islam. Rasulullah pernah bersabda ya, tidak diperbolehkan membangun gereja dalam negara Islam dan tidak diperbolehkan merenovasi gereja yang telah rusak. Hadis riwayat Adailami dan Ibnu Asakir ya. Nah, kemudian sekarang coba kita bandingkan ya ucapan dari Quraisyhab dengan teks perjanjian yang asli yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis seperti riwayat Abu Daud di dalam sunannya yang masyhur, dan hal ini dapat dipertanggungjawabkan keutuhannya. Yang bunyi hadisnya, Rasulullah SAW telah menetapkan bentuk perjanjian damai dengan penduduk Najran dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mereka menyetorkan 2000 hullah pada muslimin, yang setengah diberikan pada bulan Safar, sisanya pada bulan Rajab. Kemudian yang kedua, mereka meminjami 30 baju perang, 30 kuda, 30 unta, 30 macam peralatan perang untuk berperang. Peminjaman ini berlaku atau dalam keadaan darurat jika ada serangan atau pengkhianatan di Yaman dan harus dikembalikan lagi. Nah, kemudian yang ketiga, gereja tidak boleh dirobohkan dan pendeta-pendeta Nasrani tidak boleh diusir dari gereja. Kemudian yang keempat, selama mereka tidak melanggar salah satu isi perjanjian ini dan tidak makan riba, maka mereka dikatakan telah melestarikan perjanjian ini. Hadis Abu Daud nomor 2644 ya. Jadi dengan demikian surat perjanjian Nasrani Najran yang dijadikan landasan oleh Pak Quraisyhab potensial sebagai surat palsu ya. Dan ini juga kemudian yang digunakan oleh Saifuddin Ibrahim ya untuk mencari dukungan. Jadi seakan-akan dia mengatakan kalau orang yang sudah bergelar profesor dan doktor itu tidak akan pernah salah. Nah, padahal sebelumnya dia ini sering dikritik oleh Profesor Dr. Manahem Ali, malahan dia sendiri meremehkan gelar akademis tersebut. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, itu yang pertama, kita lihat bagaimana hebatnya beliau di dalam pemahamannya ini. Ya, waktu saya menjadi masih muda, saya nggak suka dengan Quraisyhab karena dianggap ulamanya lembek, terlalu tenang. Begitu saya masuk Kristen, saya senang sekali seperti pemahaman beliau ini. Nah, orang-orang yang hidup toleransi dan damai dan memahami budaya dengan bijak. Kita lihat dulu bagaimana kelakuan saudara-saudara kita yang kesurupan beragama. Kita lihat video berikut, video kedua.
Waktu itu masih gereja kami masih utuh, ini pintu gerejanya, terus yang podiumnya di sana tempat bagi pengurus gereja. Ada bawa bom molotov, dilemparkan satu di dekat mobil itu. Baru kan hidup, baru dilemparkan terus ke salib itu. Hidup putus listrik, jaringan listrik itu. Masuklah orang itu keliling dari belakang, dari mana. Selesai kebaktian jam 9, jam 10 para ormas datang dari simpang sana, jalan kaki semua. Nah, baru dihalau sama polisi. Lalu polisinya nggak bisa menghadang mereka. Tanggal 8 Oktober 2015 ada rapat untuk mengkaji secara hukum ya gereja-gereja mana saja yang sudah bisa mencukupi syarat. Namun tanggal 8 kita rapat, tanggal 13 tak terbendung lagi luapan emosi masyarakat yang dipicu oleh apa tadi? Kepercayaan, krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Dianggap pemerintah tidak berdaya lagi. Itu pada waktu itu. Inilah gereja GKPPD Sanggabru yang akan dieksekusi. Gereja disingkil, di mana-mana dirobohkan, ya tidak juga. Tetapi kita akan melihat bagaimana mentalitas manusia kalau sudah dirasuki oleh agama, sudah seperti orang kesurupan. Bagaimana Anda kalau melihat orang kesurupan, orang emosi, yang marah, orang yang tanpa akal dan tanpa budi, seperti mereka hidup masa jahiliyah. Ini manusia jahiliyah yang tidak bermental, tidak membaca kitab sucinya sendiri, tidak luas pemahamannya, kurang jauh berwisata, nggak pernah keluar rumah, begitu keluar kaget melihat perubahan. Sementara dia di rumah terus sampai rambutnya gondrong, jenggotnya panjang, bulu hidungnya nggak dicukur, sampai begitu orang kesurupan beragama itu. Perumpamaan saya. Nah, setelah di awal tadi mencari dukungan lewat pernyataan dari Quraish Shihab, dan sekarang dia mencoba memberikan gambaran seakan-akan Islam tersebut adalah agama yang jahat, ya, dengan menampilkan beberapa kejadian khususnya di Aceh Singkil pada tahun 2015, ya, yaitu perihal pembongkaran beberapa gereja, ya. Dan itu sebenarnya Saifuddin Ibrahim ini tidak bisa membedakan mana ajaran agama dan mana perilaku manusia, ya, karena dia memang tidak mempunyai dasar di dalam keyakinannya sekarang, tidak mempunyai pijakan yang kuat, ya, sehingga harus mencari kesalahan di dalam Islam, dan kemudian juga sekaligus mencari dukungan dari orang-orang Islam yang bisa mendongkrak keyakinannya. Nah,
Di sini tentu kita pahami bahwa Islam adalah agama agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Nah, dari situ juga manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabi-nabi serta rasulnya, dan sekaligus untuk membuat manusia itu berakhlak mulia Nah, sementara ajaran-ajaran di dalam agama Islam itu tidak ada yang salah karena memang datang dari Allah, dan sudah dipastikan setiap orang yang mau belajar agama itu tidak akan sama semuanya bisa paham akan apa yang dipelajarinya, dan itu tidak bisa dibantahkan karena setiap individu akan beda pemahaman. Jadi adapun orang yang melakukan kekerasan ataupun perusakan rumah ibadah, khususnya di sini gereja, itu tidak bisa ditujukan kepada agama Islam, tetapi itu tidak lebih dari perilaku oknum atau pribadi-pribadi. Nah, kemudian terkait permasalahan kerusuhan yang terjadi di Singkil, Aceh pada tahun 2015 tersebut, dengan dirobohkannya 21 gereja sebetulnya itu sudah terjadi dialog seperti yang sudah kita dengarkan cuplikannya tadi yang disampaikan oleh MUI Aceh sendiri Di situ terjadi miskomunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat yang mengetahui bahwa 21 gereja tersebut ternyata tidak mempunyai izin sehingga harus dirobohkan. Nah, kemudian jadwalnya sudah dibuat, namun yang namanya masyarakat yang berbeda-beda pemahamannya, tentu ada yang tidak sabaran untuk menunggu waktu eksekusi. Jadi itu maka terjadilah penyerbuan massa terhadap gereja tersebut. Jadi di sini tidak ada yang perlu disalahkan seperti yang dituduhkan oleh Saifuddin bahwa agama Islam yang salah. Ini adalah kesalahan yang sangat besar sekali. Bahkan kalau kita mau fair, kita lihat di kekristen pun itu lebih parah lagi kalau mau jujur mengakuinya. موضوع الكنائس في الإسلام موضوع محسوم، وهو ملخص فيما يلي. أولا، الإسلام أو دولة الإسلام ضامنة شرعا لكنائس المسيحيين ولمعابد اليهود، هذا حكم شرعي. وأيضا إذا كان الشرع يكلف المسلمين بحماية المساجد، فإنه وبالقدر ذاته يكلف المسلمين بحماية الكنائس، والمسلمون يتقدمون في حماية الكنائس على إخوتهم المسيحيين، وهذا ليس حكما يأتي هكذا مجاملة، وإنما هو حكم قائم على آية من القرآن الكريم نحفظها جميعا، وإن كان معناها أحيانا وللأسف الشديد يخفى على كثير حتى من المتخصصين. هذه الآية هي التي تكلف أو تأذن للمسلمين بالقتال من أجل الدفاع عن دور العبادة لليهود وللمسلمين وللمسيحيين معا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الآية التي أمرت المسلمين بأن يحموا مساجدهم هي نفس الآية التي أمرت المسلمين بأن يحموا دور العبادة بالنسبة لغير المسلمين، ومنها الكنائس ومنها المعابد. Ya, saudara-saudara, Dr. Ahmad Thayyib, Imam Besar
Al-Azhar Asy-Syarif, sebuah universitas yang hampir sama tuanya dengan Islam itu sendiri, di mana universitas tertua di dunia, yang paling tua di dunia. Beliau memberikan pendapat bahwa Islam menjamin gereja, menjamin juga tempat ibadah orang Yahudi agar didirikan dan bantu mereka untuk menjaga keamanannya, menjaga kehidupan mereka, toleransi dan damai. Dalam acara pembukaan gereja baru di Mesir, beliau memberikan pandangan semacam itu. Memang luar biasa. Tetapi ya memang saudara-saudara kita akan tetap melihat bahwa bukan ayat itu saja yang diperhatikan, masih ada ayat yang lain untuk membenci orang beda agama dengan mereka. Tetapi memang Timur Tengah itu adalah daerah yang sangat toleran di dalam beragama, walaupun memang kita melihat banyak sekali kasus-kasus di sana itu, kasus-kasus pelecehan agama, terutama orang Yahudi, orang Kristen. Memang itu sejak awal zaman, bagaimana ketika dalam sejarah Islam juga itu Nabi mengusir 5 suku besar Yahudi di Madinah dan 1 suku Najran di Madinah itu harus terusir dari kampung halamannya yang ada di sana zaman itu. Nah, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ahmad Thayyib tadi, dia mengutip surat Al-Hajj ayat 40 alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayaqulu rabbanallah walaula dafa'ullahil nasa ba'duhum bi ba'din la huddimat sawami'i wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismallah katsira, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, ini bagaimana ayat semacam ini ada di dalam Al-Quran, sementara orang Indonesia menghancurkan dan merusak gereja. Padahal itu dilarang di dalam Islam. Tetapi di seluruh Indonesia ini, bahkan masa pemerintahan Jokowi ini, lebih dari 1000 gereja ditutup selama pemerintahan Jokowi ini, dan pemerintah tidak punya telinga dan tidak punya mata. Oke, yang ketiga, dia coba mengambil cuplikan pernyataan dari Dr. Ahmad Thayyib ya, dan isi kajiannya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Quraish Shihab di awal, dan tentu ini menjadi energi bagi Saifuddin Ibrahim ya, seakan-akan dia mendapat kekuatan ataupun sokongan dari orang-orang dia tampilkan tadi. Padahal sebenarnya itu tidak bisa
dibenarkan ya, karena di awal tadi kita sudah jelaskan bahwa perjanjian Rasulullah tersebut itu sumbernya sangat lemah ya, dan tidak bersesuaian dengan Al-Quran. Nah, kemudian dia juga mengutip ayat yang diperlukan di dalam Al-Quran untuk menguatkan atau mencari dukungan terhadap keyakinannya, yaitu di dalam surah Al-Hajj ayat 40 ya, yang seperti sudah dibacakannya tadi, dan kemudian dia mengartikannya itu supaya umat muslim tidak menyerang umat Kristen. Nah, sebetulnya surat Al-Hajj ayat 40 tersebut itu adalah perihal ketika Rasulullah SAW diusir dari Mekah ya. Jadi itu ditujukan kepada kaum kafir Quraisy dan bukanlah untuk menyerang umat Kristen. Jadi disinilah lucu dan anehnya ya, ketika ada ayat-ayat yang dia rasa itu menyerang kekristenan, maka itu akan dilawan. Dan ketika ada ayat Al-Quran yang sebetulnya bukan ditujukan langsung kepada Kristen, tapi dia mengartikannya seakan-akan Al-Quran mendukung kekristenan itu sendiri. Nah, jadi apa yang dilakukannya ini semuanya keliru, dan atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan ya tadi kita sudah coba bantah semampu dan sepengetahuan saya, dan mudah-mudahan ini bisa berguna dan bisa kita ambil hikmahnya untuk kita semuanya. Nah, terima kasih saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.